Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Murni Ramadhani dengan NIM 230404502037. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Abraham Maslow dalam mengatasi krisis identitas dan masalah kepribadian pada generasi Z. Apa itu krisis identitas pada generasi Z? Mari kita cari tahu. Krisis identitas generasi Z, yang dimana krisis identitas merupakan fenomena psikososial yang muncul ketika individu mengalami kebingungan atau ketidakpastian mengenai siapa mereka sebenarnya. Dan generasi Z yang meliputi individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an menjadi kelompok yang semakin sering dikaji dalam konteks krisis identitas karena mereka tumbuh di tengah-tengah perubahan teknologi yang pesat dan kompleksitas sosial yang tinggi. Dalam literatur sosiologi dan psikologi, krisis identitas di generasi Z seringkali dikaitkan dengan tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh kelompok usia ini. Generasi Z sering disebut sebagai digital natives, adalah generasi yang pertama kali tumbuh dengan akses internet yang luas dan perangkat digital yang canggih sejak usia dini. Karakteristik utama dari generasi Z meliputi kenyamanan dengan teknologi digital, ketergantungan pada media sosial, serta pola komunikasi dan interaksi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, mereka seringkali menghadapi tantangan dalam mengembangkan identitas yang stabil dan konsisten. Karakteristik mereka terus-menerus terpapar oleh berbagai informasi dan norma sosial yang perubahan dengan cepat. Generasi Z mengalami lonjakan signifikan dalam tingkat kecemasan, depresi, dan krisis identitas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Faktor utama yang diidentifikasi adalah dampak dari media sosial yang sering kali menciptakan perbandingan sosial yang merugikan dan ekspektasi yang tidak realistik tentang penampilan dan kesuksesan. Nah, media sosial seringkali menampilkan cerita ideal yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang, yang dapat mengarah pada perasaan tidak puas dan kebingungan mengenai diri sendiri. Adapun masalah yang dialami oleh generasi Z, apa ya? Berikut adalah beberapa masalah utama yang sering dialami oleh generasi Z, yaitu yang pertama, gangguan kecemasan, yang dimana kecemasan merupakan salah satu masalah paling umum yang dialami oleh generasi Z. Menurut review, hampir 46% dari mereka mengalami perasaan cemas dan stres di tempat kerja, seringkali disebabkan oleh penghindaran dan keraguan diri. Yang kedua yaitu depresi. Nah, depresi juga menjadi masalah serius dalam praktik klien. Banyak anggota generasi Z yang menunjukkan gejala depresi akibat berbagai faktor seperti tekanan kehidupan dan perbandingan sosial yang negatif. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental di kalangan generasi Z meningkat hingga 200% dengan banyaknya yang mengalami perasaan putus asa dan kehilangan minat dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu tekanan untuk mendapatkan pekerjaan, yang dimana generasi Z merasa tekanan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memuaskan secara emosional. Ketidakpastian mengenai karir dan biaya hidup yang meningkat. Dan yang keempat yaitu keraguan dalam mengambil keputusan, di mana banyaknya anggota generasi Z mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyaknya pilihan yang tersedia. Rasa ragu-ragu dan takut membuat pilihan yang salah seringkali membuat mereka merasa tertekan. Yang kelima yaitu isolasi sosial, yang dimana meskipun terhubung secara digital, banyaknya generasi Z terisolasi secara emosional. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung, menyebabkan kurangnya dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi stres dan kecemasan.
penerapan teori Maslow dalam mengatasi generasi Z. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia dapat diterapkan untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh generasi Z, termasuk tentang kesehatan mental, kecanduan teknologi, dan pencarian identitas. Nah, dengan memahami kebutuhan yang mendasari perilaku mereka, kita dapat merancang. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang dimana generasi Z seringkali menghadapi masalah terkait kesehatan fisik dan mental. Nah, kebutuhan fisiologis mencakup makanan, air, tidur, dan kesehatan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yang dimana kebutuhan akan keamanan meliputi keamanan fisik dan emosional. Nah, banyak anggota generasi Z merasa tidak aman dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasi hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dukungan dari orang tua dan pendidikan dalam membangun rasa percaya diri dapat membantu mereka merasa lebih aman. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial mencakup rasa memiliki dan hubungan dengan orang lain. Nah, generasi Z seringkali mengalami kesepian meskipun terhubung secara digital. Nah, membangun komunikasi yang inklusif dan menyediakan kesempatan untuk interaksi sosial yang bermakna sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, kegiatan kelompok atau program mentoring dapat membantu mereka menjalani hubungan yang lebih dalam dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan akan penghargaan mencakup pengakuan dan rasa harga diri. Nah, generasi Z cenderung mencari pengakuan atas pencapaian mereka, nah baik di sekolah maupun di media sosial. Nah, oleh karena itu sistem penghargaan yang adil dan transparan di sekolah atau tempat kerja. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, dimana individu berusaha mencapai potensi penuh mereka. Nah, generasi Z memiliki banyak bakat dan minat yang perlu eksplorasi, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Nah, sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.